Oke teman-teman, sekarang langsung kita coba aja untuk mengambil video, dan di sini untuk rincian kita gunakan yang Full HD 60 fps. Langsung aja kita record. Dan ini tanpa menggunakan bantuan gimbal ya teman-teman. Di sini saya merekam hanya menggunakan tangan kosong, dan kurang lebih seperti ini untuk hasilnya dia teman-teman. Kita coba berjalan seperti ini, kita coba jalan kaki. Dan kalian lihat sendiri teman-teman, di sini smooth banget untuk hasil videonya, benar-benar cukup halus dan kelihatan ya kalau di sini elektronik image stabilisasinya berjalan dan berfungsi dengan sangat baik. Dan untuk tone warna yang dihasilkan dari videonya di sini cukup bagus, cukup natural, dan ini benar-benar mirip banget seperti hasil video kamera iPhone ya teman-teman. Benar-benar cukup smooth dan cukup halus. Halo guys, Oja di sini. Selamat datang di channel seputar Gcam. Oke teman-teman semuanya, udah waktunya nih kita rilis dan review lagi config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Dan config ini nanti bisa kalian gunakan untuk semua versi Gcam LMC 8.4 mulai dari R15 sampai dengan versi terbaru saat ini. Dan ini adalah config iPhone Style Stabilizer by seputar Gcam. Nah, di config terbaru ini teman-teman tentunya dia sudah support untuk video stabil sampai dengan Full HD 60 fps ya. Itu juga tergantung dari perangkat kalian sudah support 60 fps atau belum. Nah, kemudian config ini dia sudah support juga semua lensa. Ada lensa 0,6, lensa utama, dan juga lensa 0,5 ultrawide. Dan tentunya config ini bisa kalian gunakan untuk semua objek siang dan juga malam hari karena tone warnanya benar-benar cukup natural. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menginstal 3 aplikasi. Yang pertama di sini ada aplikasi manual kamera compatibility untuk mengecek kamera 2 API kita sudah aktif atau belum. Kemudian di sini ada aplikasi kamera HW untuk mengetahui ID kamera yang ada di perangkat kita. Kemudian untuk aplikasi yang terakhir di sini ada Gcam LMC 8.4. Dan di sini untuk tampilan ikonnya seperti ini teman-teman. Dan saya mendownload yang nomor 1. Dan jika kalian menggunakan perangkat Realme, Oppo, dan juga Vivo, kalian bisa download yang nomor 1 dan juga yang versi AWM ya teman-teman. Kemudian jika kalian menggunakan perangkat Samsung, kalian bisa download yang versi scan 3D. Oke teman-teman, jadi untuk bahan-bahannya ini seperti manual kamera compatibility, kamera HW, dan Gcam LMC 8.4 nanti kalian bisa download di deskripsi video ini. Oke, dan sekarang kita langsung buka aja untuk aplikasi manual kamera compatibility-nya. Oke, setelah kita buka, selanjutnya di sini langsung aja kita klik start. Oke teman-teman, setelah kita klik start, maka di sini kalian bisa lihat untuk tampilannya hijau semuanya, yang artinya di sini untuk kamera 2 API saya sudah aktif ya teman-teman. Dan di sini untuk manual fokus, manual white balance sampai dengan RAW supportnya sudah aktif semuanya. Nah, jika perangkat yang kalian gunakan itu terbaca atau terdeteksi salah satunya berwarna merah ataupun silang merah, itu artinya perangkat yang kalian gunakan tidak support untuk menginstal aplikasi Gcam. Dan jika semuanya juga silang merah, itu juga tidak support untuk menginstal aplikasi Gcam ya teman-teman. Jadi seperti itu penjelasannya, semoga kalian paham fungsi dari aplikasi ini untuk mengecek kamera 2 API kita sudah aktif atau belum. Oke teman-teman, dan sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4-nya, dan ini masih standar, belum kita pasangi config. Dan di sini langsung aja kita pasang untuk config-nya dengan cara kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter yang berlatar hitam ini. Boleh di sebelah kiri, boleh juga di sebelah kanan ya teman-teman, atau lebih tepatnya di samping tombol kamera ini. Kita ketuk 2 kali seperti ini, kemudian kita pilih file config-nya seperti ini. Setelah itu kita klik tulisan import. Oke, dan di sini untuk tampilannya udah berubah seperti ini, artinya di sini config-nya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman. Jadi ini adalah config iPhone Style Stabilizer by seputar Gcam, dan untuk hasil dari config terbaru ini cukup natural teman-teman. Dan di sini seperti yang saya jelaskan, dia sudah support semua lensa, ada lensa 0,6, kemudian lensa utama dan juga lensa 0,5 ya teman-teman.
Oke, jika kalian sudah menggunakan config ini, tapi saat kalian mau mencoba di lensa 0,5 ataupun lensa 0,6 itu keluar sendiri ataupun force close, itu tandanya kalian harus setting terlebih dahulu untuk ID kameranya. Nah, cara settingnya di sini kalian masuk ke pengaturan aplikasi Gcam-nya, kemudian kalian klik yang more setting seperti ini. Setelah itu kalian scroll ke bawah seperti ini, teman-teman. Kalian klik di sini additional kamera, kemudian kalian scroll ke bawah, kalian klik yang namanya list ID manually. Setelah itu di bagian atas ini teman-teman, use listed IDs ini kalian aktifkan seperti ini. Kemudian kalian perhatikan di bagian list ID manually ini. Inilah ID yang perlu kita atur ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengetahui ID yang ada di perangkat kita? Caranya cukup mudah, kita cukup keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya seperti ini. Kita masuk ke dalam aplikasi kamera HW-nya tadi. Nah, setelah kita masuk ke dalam aplikasi kamera HW-nya tadi, secara otomatis aplikasi ini mendeteksi perangkat apa yang kita gunakan, dan di sini terdeteksi juga versi Android-nya. Kemudian kalian perhatikan di bagian bawah sini teman-teman, di sini ada namanya All Camera IDs. Nah, ini dia kamera ID untuk perangkat kita ya teman-teman. Jadi ini kita salin 4 angka aja, tidak perlu kita salin semua. Contoh di angka 0 dipisahkan koma, 1, 21 dan juga 22. Di angka 0, kemudian di angka 21, kemudian pisahkan koma, kemudian di angka 22 seperti ini. Kemudian kalian klik selesai, setelah itu kalian klik OK seperti ini. Maka di sini kita coba tes langsung teman-teman, apakah lensa 0,5 atau lensa 0,6-nya udah berfungsi. Langsung kita klik seperti ini. Oke, dan ini udah berfungsi ya teman-teman untuk lensa 0,5 ultrawide-nya. Jadi di sini teman-teman saya menggunakan perangkat Poco X3 NFC untuk ID kameranya itu seperti contohnya tadi ya teman-teman, seperti yang saya contohkan tadi. Jika kalian menggunakan perangkat lain mungkin untuk ID kameranya agak berbeda. Nah, jika kalian menggunakan perangkat yang hanya terdeteksi untuk kamera ID-nya di angka 0 dan juga 1, kalian cukup menggunakan ID kamera standar dari Gcam-nya, yaitu di angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita langsung aja review untuk config terbaru ini. Oke, sekarang kita coba di objek yang pertama teman-teman dengan rincian HDR disempurnakan aktif. Kemudian di sini kita menggunakan rasio gambar yang 16:9 dan di sini AWP-nya kita aktifkan. Oke, langsung aja di sini kita shoot teman-teman. Dan di sini untuk objeknya bagus banget. Kita tunggu bentar dan sekarang kita langsung cek aja untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih untuk hasil dari config iPhone Style Stabilizer by Sputar Gcam seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk tone warna yang dihasilkan dari config ini benar-benar cukup natural, dan untuk kualitas HDR-nya di sini benar-benar cukup bagus ya teman-teman. Kelihatan kalau hasil gambarnya di sini sangat detail sekali, dan di bagian awan di sini juga bagus, dia nggak terlalu biru, pokoknya pas banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba lagi teman-teman, masih menggunakan mode kamera dengan rincian di sini kita mengaktifkan untuk fitur Leica-nya, dan ini udah kita shoot. Kita coba dekatkan ke objeknya ya teman-teman. Oke, kita tunggu dan sekarang kita langsung cek aja untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini, hasil dari Gcam LMC 8.4 config iPhone Style Stabilizer by Sputar Gcam. Bagus banget ya teman-teman. Di sini untuk hasilnya cukup terang. Kemudian jika fitur Leica kita aktifkan, jelas di bagian pinggir-pinggirnya ada efek vignette ya teman-teman, sehingga hasil foto di sini lebih dramatis. Dan untuk detailnya juga cukup bagus ya teman-teman. Untuk tone warna yang dihasilkan kalian bisa lihat di sini masih tergolong cukup natural. Selanjutnya di sini kita coba menggunakan lensa ultrawide dan kita paskan ke objeknya seperti ini teman-teman. Kita di sini menggunakan rasio gambar yang standar ya, 4:3. Oke, kita shoot. Kita tunggu bentar sampai proses HDR-nya selesai, dan sekarang langsung kita cek aja untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Kalian bisa perhatikan sebelum kita shoot tadi untuk objeknya dia agak gelap, dan setelah kita shoot untuk hasilnya dia menjadi terang. Kemudian untuk detailnya di sini cukup bagus ya teman-teman. Kelihatan di sini kalau HDR-nya benar-benar ngangkat banget, dan untuk kualitas HDR-nya juga bagus. Untuk warna di sini enak banget ya teman-teman, natural, nggak mengalami oversaturasi. Oke, sekarang kita coba di objek orang dengan rasio gambar 16:9. Kita menggunakan mode portrait teman-teman, dan ini kita udah shoot.
Kita tunggu bentar sampai proses HDR-nya selesai dan sekarang kita cek untuk hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di objek orang ya teman-teman. Wow, ini bagus banget cuy. Kalian bisa lihat sendiri untuk tone warna yang dihasilkan di sini benar-benar cukup natural. Oke, kita coba lagi di objek orang teman-teman dengan rincian JWB dan juga AWB-nya di sini kita aktifkan. Ini kita menggunakan mode kamera biasa. Oke, ini udah kita shoot teman-teman. Kita tunggu bentar dan sekarang langsung kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini di mode kamera. Ini objeknya objek orang teman-teman. Kelihatan banget di sini cukup natural untuk tone warnanya di warna kulit ya teman-teman. Dan kemudian hasilnya di sini juga cukup detail. Dan di bagian background untuk komposisi warnanya di sini cukup bagus. Exposure-nya di sini juga cukup merata. Oke, masih kita coba di objek orang. Di sini kita menggunakan mode portrait. Kita zoom di angka 1,3. Kita menggunakan rasio gambar standar 4:3. Oke, dan sekarang kita cek untuk hasilnya. Nah, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini tone warnanya mirip banget seperti kamera iPhone ya teman-teman. Kelihatan natural banget untuk warna kulitnya. Kemudian hasilnya di sini sangat detail dan juga benar-benar cukup bening. Jadi config ini sangat cocok untuk semua objek. Oke, kita coba lagi teman-teman. Untuk foto yang terakhir ini kita menggunakan rasio gambar 16:9 menggunakan mode portrait. Kita paskan ke objeknya seperti ini dan ini AWB nya aktif ya teman-teman. Oke, dan ini udah kita shoot dan kita coba sekali lagi menggunakan rasio gambar yang 4:3. Kita di sini tapkan ke objek orangnya seperti ini dan langsung aja di sini kita shoot. Ini masih menggunakan mode portrait dengan rincian AWB aktif ya teman-teman. Oke, kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih untuk hasil fotonya seperti ini ya teman-teman. Bagus banget tuh, kalian lihat sendiri di warna kulit bagian objek orangnya benar-benar cukup natural ya teman-teman. Dan ini rasio gambar 16:9 tadi. Di bagian background hasilnya juga bagus. Ini detailnya juga kerasa banget ya teman-teman. Kelihatan kalau kualitas HDR-nya di sini benar-benar cukup bagus. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya review di video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga config-config terbaru lainnya tentunya dari channel seputar Gcam.